Oke, siap, siap, siap. Ya. Oke, bisa Baik, ya. dimulai Pak ya. Oke, kita langsung saja akan diamati oleh Ibu Nurul dan Ibu Ima beserta teman-teman yang lainnya. Kegiatan peer teaching dimulai. Silakan Pak Agus. Oke, Mohon baik. izin Terima Pak Karyanto, kasih. mohon izin. Sebentar Ya, Pak Ya, Agus. ya. Siap. Mohon izin Bu Ima dan Bu Nurul dan Bapak Ibu semua. Berarti ini rekaman ini sudah jadi satu ya. Nanti tinggal diedit ya, Edit. dibagi-bagi aja ya nanti ya. Oke, berarti bisa gas Pak Agus, ini soalnya sudah ada tanda direkam. Oke, sudah direkam ya. Kita langsung share screen ya Pak ya. Ya, siap. Baik. Semangat Pak Agus. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin kalau ada kekurangan mohon jadi masukan saya. Izin mengingatkan untuk reviewer dari Pak Agus, Pak Ibnu Sauri dan Ibu Juwita, ya. Untuk reviewer dari Pak Agus, diingatkan ini saya mengingatkan ada Pak Ibnu dan Ibu Juwita. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Baik, ya. Luar biasa. Bapak lihat sehat-sehat semua, semangat ya. Pokoknya kelas 6C harus tetap semangat, nggak boleh kendor ya. Karena ingat, kalian sudah di kelas 6 ya. Sebentar lagi kalian akan lulus meninggalkan sekolah yang tercinta ini, tapi harus dengan nilai yang maksimal ya, sesuai dengan harapan kalian bisa masuk ke SMP negeri. Oke, semangat anak-anak. Semangat, Pak. Ya, baik. Oke, Semangat, sebelum Pak. Bapak mulai pelajaran pagi hari ini, silakan Ketua kelas ya, Karyanto untuk memimpin doa, silakan. Baik Pak Guru, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Karyanto ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa menjadi motivasi kita untuk belajar semangat dan penuh percaya diri hingga materi yang nanti kita akan pelajari bersama ya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Amin. Oke, baik, selanjutnya hari ini Bapak lihat hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Karena memang sudah kelas 6 ya, jangan banyak absen. Walaupun sakit ya segeralah ya berobat. Kemudian kalau memang harus tidak masuk, mohon orang tuanya untuk menginformasikan kepada Bapak. Karena mengingat kelas 6 kalian sudah sangat padat belajarnya. Oke? Baik, terima kasih anak sekalian yang hebat-hebat ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. 6C. Alhamdulillah. Baik. Anak bapak sekalian, mari ya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini untuk menambah ya semangat nasionalisme kita, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya ya bersama-sama. Next ya, lanjut. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita bernyanyi Indonesia Raya, mudah-mudahan semangat juang kita, semangat nasionalisme kita semakin kuat sehingga kita semakin cinta kepada NKRI ini. Dan mudah-mudahan di tangan kalian nanti bangsa Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian ya yang Bapak sayangi, coba ya kita pada hari ini akan belajar tentang materi kata baku dan tidak baku. Ya, ini melanjutkan dari pelajaran sebelumnya anak sekalian ya. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara ya distribusi ya
barang-barang yang dari pabrik ya sampai ke toko, kemudian sampai ke tangan kalian nih ya sebagai konsumen ya. Misalnya apa? Kan nanti ada HP. Dari mana HP itu bisa kalian pegang hari ini? Tentu ada proses yang panjang. Mulai dari pembuatan di pabrik, kemudian dikirim dari pabrik ke toko-toko, kemudian barulah ya masyarakat atau konsumen membelinya di toko-toko sehingga dibawa pulang dan kalian gunakan untuk berkomunikasi, untuk belajar dan lain sebagainya. Baik, anak sekalian, kita langsung masuk ke materi ya pada hari ini ya. Kita akan belajar ya tema 3, subtema 3 pembelajaran 1 ya tentang tokoh dan penemuan. Yang kita pelajari hari ini yaitu masih ada kesinambungan dengan tema sebelumnya ya. Jadi untuk itu ya Bapak berharap materi-materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya tolong diingat lagi agar materi hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Next ya. Yang pertama. Nah, apakah anak-anak sekalian ya pernah ya mendengar kata baku ya? Nah, inilah ya. Kalau sebelumnya kita mengenal kata baku tidak baku, ini kita perdalam lagi. Di tema ini kita masih membahas tentang kata baku yang harus kita perdalam lagi ya agar kalian benar-benar paham dan dapat membedakan mana yang baku dan mana yang tidak baku. Kenapa? Karena dalam dialog kalian sehari-hari, penulisan kalian sehari-hari, terkadang kita masih belum bisa mengidentifikasi mana sih yang sebenarnya baku dan mana yang tidak baku ya. Dari mana acuannya? Ya tentunya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah sah secara resmi menjadi acuan ya penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga ada buku panduan EYD, ejaan yang disempurnakan, yang itu juga merupakan acuan ya. Apakah yang kita bicarakan, apakah yang kita tulis itu baku atau tidak baku ya. Itu semua ada di dalam buku KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kita bersama di Indonesia. Nah, mengenai pengertian kata baku ya, Bapak hanya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, inilah kata baku yang sesungguhnya adalah kata baku yang sudah sesuai aturan ya. Misalkan ya kita terkadang menyebut suatu benda ya, misalkan sandal atau sendal ya. Kira-kira mana sih yang baku dan mana sih yang tidak baku gitu kan? Nah, kita nyebutnya apa biasanya? Ayo anak-anak. Sendal apa sandal? Sendal, Pak. Sendal. Nah, kita Sendal, terkadang Pak. yuk mau kemana? Tuh sendalnya pakai dulu. Nah, padahal yang betul adalah sandal. Memang terkadang bahasa lisan itu berbeda dengan bahasa tulisan. Ya, kita terkadang belum bisa menyadari itu. Ya, dan karena sudah diatur sebelumnya, maka bahasa juga ya ada yang bersifat arbitrer. Ya, ada yang pernah dengar istilah arbitrer? Misalkan, Bapak kasih contoh. Di Indonesia hewan yang meong-meong apa, anak-anak? Yuk. Kucing, Pak. Kucing, Pak. Betul ya, Dodo hebat Anak kucing nih, juga, ya. Pak. Kenapa Iya, di Pak. Indonesia hewan meong-meong disebutnya kucing? Coba Dodo jawab. Soalnya dari kecil meong-meong, Pak, kalau kucing. Iya, kenapa disebutnya kucing? Kenapa nggak kicung? Hmm, Ayo, kenapa nggak kucing? Kenapa harus kucing? Karena bersifat arbitrer, Dodo, sudah ditentukan oleh orang-orang sebelum kita dan menjadi ya dan sudah menjadi ketetapan ya. Kalau di Indonesia dibilang kucing, kalau di Inggris dibilangnya apa? Ayo. cat, Pak. Cat. Kenapa di Inggris cat, di Indonesia kucing, padahal hewannya sama, meong. Ayo. Karena sudah menjadi ketetapan sebelumnya, Pak. Betul, Dodo hebat. Nanti Bapak kasih hadiah nih ya, beng-beng ya. Dalam Iya, bentuk Pak. dua rasa ya, merah dan putih. Oke,
itulah sekedar untuk menyambungkan apa yang sudah Bapak sampaikan, bahwa memang jadi bahasa Indonesia kita ini sudah diatur sebelumnya ya oleh orang-orang yang sebelum kita, dan sudah menjadi ketetapan yang kita hanya bisa melanjutkan. Seiring dengan perubahan waktu nanti akan ada kosakata baru ya yang akan menjadi bagian dari kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh, nih kemudian Bapak lanjutkan dulu nih. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun Kamus Besar Bahasa Indonesia tebal, anak-anak tuh ya udah lihat ya di depannya, udah bawa ini dari perpustakaan, ya ada Pak. 6. Nanti kita bagi kelompok, kita kerjain, kita cari. Setebal itu kita masih hanya ada beberapa saja yang masih bahasa asli kosakata dari Indonesia, selebihnya sudah dari bahasa luar yang disadur menjadi bahasa Indonesia. Seperti Bapak kasih contoh nih ya sebagai pengalaman. Mungkin kita mendengar kata musyawarah, betul ya? Pernah dengar kata musyawarah, anak-anak? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Nah, musyawarah itu kan Pernah, apa Pak. artinya? Musyawarah itu artinya kita berembuk ya kan? Tapi apakah musyawarah itu adalah asli bahasa Indonesia? Bukan. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, ya, yang kita sudah sadur menjadi bahasa Indonesia. Demonstrasi di Indonesia nggak ada bahasa demonstrasi, ya, yang ada apa tuh, unjuk rasa mungkin ya. Tapi demonstrasi sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang baku karena sudah disadur menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, itulah sekelumit tentang pengertian kata baku. Apa lanjut ya, Nana ya. Nah, ini Bapak sajikan contoh nih, ya. Coba diamati, simak ya. Contoh kata baku dan tidak baku. Nah, yang pertama ada kata baku aktif, ya. Kemudian yang tidak bakunya aktif, pakai P, ya. Ada yang pakai F, Fanta, ada yang pakai P, Papa. Nah, ini juga terus tahu nih, ya. Selama ini kita berbicara, ya, baik secara lisan maupun tulisan, apakah sudah baku atau tidak baku. Ya, terkadang kita belum sadar gitu ya. Kemudian ada aktivitas, ya, yang mana yang baku, yang pakai V atau pakai F. Terkadang memang secara lisan udah, tapi secara tulisan terkadang kita masih ragu, apakah yang baku yang mana ya, yang pakai V atau yang pakai F ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus banyak ya latihan. Kemudian apotik, ya, ada apotek, ya. Mungkin secara lisan kita sebutnya mau kemana, mau ke apotik beli obat, padahal tulisan yang benarnya adalah apotik. Nah, jadi yang perlu kalian pahami adalah ketika kalian berbicara, mungkin kalian mudah menentukan mana yang baku atau yang tidak baku. Tapi ketika ini tertulis di dalam tulisan, ya, ini akan menjadi perbedaan yang sekiranya kalian pasti ragu. Ini sekiranya apa ya, baku atau tidak baku gitu ya. Kemudian analisis dan analisa. Nah, ini hal yang sama nih, ya, tapi terkadang kita menyebutnya analisis mana sih yang baku yang sebenarnya bagus untuk ditulis dalam media tulisan. Cenderamata, ini yang kita sebut oleh-oleh, ya. Ada cenderamata, ada cenderamata, ya. Kemudian definisi, hakikat, objek, pikir, ya. Pola pikir apa pola pikir. Nah, gitu ya. Nah, ini yang Bapak sajikan ini adalah beberapa saja contoh kata baku dan tidak baku, ya, yang ada di Indonesia atau yang sering kita ucapkan atau kita tulis dalam tulisan kalian, baik di sekolah maupun di tempat lain. Ya, seperti tadi yang Bapak sudah sebutkan di awal, ya, ada sendal, ada sandal. Itu juga merupakan kata baku dan tidak baku. Merupakan satu contoh yang biasa kita sebutkan dalam keseharian kita. Oke, lanjut. Nah, apa sih Pak KBBI? Nah, ini. Nah, tuh yang di depan kamu tuh ya, ada buku tebal yang dari perpustakaan, adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, KBBI itu adalah singkatan yang kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, atau disingkat KBBI adalah Kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, jadi KBBI ini adalah resmi, ya, yang sudah disusun oleh Badan Pengembang dan Pembina Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.
Nah, adapun untuk kamus besar bahasa Indonesia yang lain yang diterbitkan oleh media lain gitu ya atau penerbit lain itu boleh-boleh saja ya digunakan sebagai referensi, tapi yang resmi atau yang sah secara nasional adalah KBBI gitu ya, karena ini memang acuan yang menjadi acuan kata baku dan tidak baku yang ada di Indonesia. Kemudian kamus ini juga menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan. Nah, ya. Jadi kenapa dalam belajar bahasa Indonesia ini ya khususnya materi kata baku ya dan kosakata, Bapak hadirkan nih di depan kalian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memang terbitan Balai Pustaka gitu ya. Dan nanti kita akan buka bersama-sama, kita akan lihat, kita akan pelajari apa saja sih yang ada di KBBI itu dan berapa banyak sih sebenarnya kosakata yang ada di kamus tersebut yang bisa kita gunakan yang sudah disadur menjadi bahasa Indonesia yang baku. Oke, selanjutnya. Nah, berhubungan dengan kalimat efektif, anak-anak sekalian, ya. Setelah tadi kalian membaca ya, ada teks tentang perjalanan salah satu presiden Indonesia ya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, dan ada beberapa teks lagi yang sudah kalian lihat tadi ya, kita kalian pelajari. Maka kalimat efektif bisa kalian buat nanti dalam membuat atau merangkum ya kosakata atau isi dari pelajaran kita hari ini. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kemudian kalimat efektif biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini berhubungan dengan teks eksplanasi yang sudah kalian baca tadi. Nah, kenapa perlu ada kalimat efektif? Karena ya kalimat efektif itu punya tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca agar pembaca tidak memiliki tafsir ganda ketika selesai membaca. Jadi pembaca itu harus jelas ya kalimat ini isinya apa, maknanya apa, dan arahnya kemana. Ya, jangan sampai ketika membaca ya pembaca ini masih berpikir ini sebenarnya maksudnya apa. Ya, kenapa? Karena kalimat efektif itu harus digunakan minimal dia ada polanya lah gitu ya. Yang sering kita sudah pelajari sebelumnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, itu harus ada ya sehingga kalimat itu benar-benar terukur, kalimat susunannya juga jelas, kemudian maknanya juga kita pahami mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya ya. Kemudian keterangannya ini menggunakan keterangan tempat, waktu, atau peristiwa sehingga pembaca paham apa yang dibaca itu adalah kemana maksudnya, sehingga mereka tidak memiliki tafsir ganda ketika selesai membaca ya kalimat yang kita buat. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaannya. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Ya, pertama, perbedaan yang pertama bisa dilihat dari bentuk kalimat. Bentuk kalimatnya tadi Bapak sudah sebutkan ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, itu jelas terlihat ya. Jangan sampai kalimat itu ya tidak ada subjeknya kemana, predikatnya apa ya, sehingga membuat kalimat itu tidak efektif. Sama halnya dengan kalimat tanya, misalkan ya kalimat tanya itu menggunakan biasanya secara umum menggunakan 5W plus 1H ya, yang disingkat dengan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, biasakan ya membuat pertanyaan itu menggunakan kalimat tanyanya di depan, jangan kalimat tanyanya di tengah atau di belakang. Ini tidak menjadi efektif karena yang namanya kalimat tanya harus ada di depan. Nah, pada kalimat efektif memiliki bentuk yang singkat, padat, dan jelas sehingga langsung ke inti pembahasan. Nah, jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa atau kosakata yang sama maknanya ya, sehingga nanti membuat pembacanya ini bingung ya, ini apa sih kalimat ini gitu.
Kemudian yang terakhir sebaliknya, pada kalimat tidak efektif cenderung tidak padat, bertele-tele sehingga membuat remaja jadi pusing. Ya. Apa sih nih ya tulisannya gitu kan? Mana arahnya gitu kan? Jadi pusing nih membacanya nih, ya. Yang harusnya dia bisa mendapatkan poin atau inti dari kalimat, ya dengan susunan kalimat yang tidak efektif membuat membaca menjadi pusing. Ya, kemudian untuk apa sih nih disampaikannya, materinya apa sih gitu ya. Jadi ini perlu kita pahami bahwa kalimat efektif ini perlu ya kita pahami ya agar kita bisa membuat ya tulisan yang enak dibacanya gitu ya, sehingga nanti kita harus terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya menggunakan kalimat efektif dengan baik dan benar ya, enak nanti ke sana kita membuat tulisan apapun dibaca orang juga akan tertarik gitu ya. Oke. Selanjutnya ya. Oke, sebelum masuk ke kegiatan ekonomi ya, Bapak mau tanya dulu, apakah dari kalimat-kalimat efektif ya, kemudian dari kosakata baku dan tidak baku, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Lanjut Pak, sudah paham Ya. Pak. Bapak Baik. lanjut aja Pak. Lanjutkan saja nih ya. Ya, Pak. Nah, berhubung waktu sebentar Sudah lagi paham, istirahat. Pak. Ya. Sebentar lagi istirahat kan ya? Pada bawa bekal kan ya? Ya, Pak. Ya, pada bawa Nggak bekal. Nggak bawa, Ya. Pak. Nggak bawa. Uangnya nggak bawa Uangnya juga, kemana Pak. nih? Aduh, Ya, duitnya udah habis buat jajan tadi istirahat Pak. Makanya di rumah besok bawa yang sehat-sehat, bawa bekal ya. Ya, Kan Pak. kelas kan sekolah kita mau adiwiyata tingkat provinsi, nggak boleh ada sampah ya. Bawa Tupperware dari rumah, bawa tumbler dari rumah ya, jangan biasain jajan di luar, nanti sakit. Kalau udah sakit nggak sekolah, kalau nggak sekolah nggak Takut belajar. hilang, Pak. Apa? Takut hilang Pak. Tupperware takut hilang, marahin mama nanti, Pak. Buat Bapak ganti deh Tupperware-nya ada pisang ya. Pak, saya nggak sanggup beli Pak, Tupperware mahal. Mama kalau beli Tupperware nanti siang nggak makan. Ih, Karyanto apa Bisa sih? saja Kan bisa kamu beli pakai Karyanto ini, KJP. Pokoknya sekolah kita harus hidup sehat, mau adiwiyata ya. Tolong ya, jangan sering Ya, jajan, Pak. bawa dari rumah supaya sekolah kita nggak ada sampahnya. Siap ya? Baik Pak Paham ya? Guru. Pak. Paham Pak Lanjut. Guru. Ya, lanjut ya. Baik, Pak. Oke, yang berikutnya. Nah, ini sama ya, Bapak masuk nih sekarang ke ekonomi ya, IPS nih. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi ya, ada apa yang pertama? Ayo, kegiatan ekonomi yang pertama ada ada produksi ya. Produksi. Iya, Pak. Kemudian apa lagi? Distribusi. Kemudian ada lagi Konsumsi, Pak. Mana konsumsinya? Ayo, keluarin. Ya. Ayo, Wiwin. Wiwin mana Wiwin bendahara? Udah minta amal belum? Ya. Sekolah kita lagi bangun musola nih, ya. Nanti amal mintain keliling. Oke, lanjut. Ya. Oke, Bapak tanya coba. Sinta, apa itu produksi? Kegiatan produksi apa, Sinta? Kemarin udah dijelasin. Kegiatan produksi ya Pak. Apa Iya, ya kemarin ya, lupa kemarin Pak. Makanya kamu jarang masuk sih, ya. Saya, Pak. Kamu ini Ya, udah Pak, jarang kemarin masuk, gak ngasih kabar main lagi, sepeda, ya. Pak. Pak, Dodo tahu, Ya. Pak. Dodo tahu. Coba Dodo, tunjuk tangan Dodo, coba jawab Dodo. Produksi adalah kegiatan menghabiskan barang, Pak. Oh, Salah menghabiskan itu, Pak. barang, Salah. Salah itu, Salah, Pak. Pak. bukan menghabiskan barang, Dodo. Coba yang lain, coba. Yo, yang lain. Saya, yang lain. Pak. Oh ya, Husen, coba yang di belakang tuh Husen, ya. Silakan. Ya. Kegiatan produksi itu adalah kita menghasilkan barang, Pak. Betul atau salah, Pak? Alhamdulillah, itu jawabannya yang betul. Ya. Hore. Menghasilkan barang, Dodo menghabiskan, dia menghabiskan mulu nih kerjanya nih, ya. Iya, Pak. Kemarin Makanya spidol saya Bapak gendut. cuma habis Kue sama saya dia aja buat habis, Pak, sama dia, coret-coretan. Pak. Iya, Kue saya sama dia dihabisin Pak. betul. Nanti kita habisin dia. Jangan, Pak. Ampun. Iya, tadi
Husen bagus tuh jawabnya ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ya. Apakah ketika produsen menghasilkan barang selesai sampai situ? Belum. Maka kita kenal dengan istilah distribusi. Coba Wiwin, apa itu distribusi? Kemarin udah disampaikan. Ingat nggak? Apa ya Pak ya? Lupa saya Pak. Distribusi apa ya? Oh iya, kemarin Wiwin Kayaknya waktu dijelasin bagi-bagi lagi. ya Pak ya? Pak, Kemarin Bagi-bagi Wiwin ke orang pas lain ya Kibra Pak ya? Apa jelasin lagi pas Kibra kayaknya ini. Wiwin nggak bisa jawab Pak karena dia mikirinnya uang terus Pak. Iya, Kan nih, dia bendahara Pak. pada lupa. Baru kemarin disampaikan udah pada lupa. Coba Ismur, coba apa itu Ismur? Saya Pak, saya Kegiatan Pak, saya Pak. distribusi. Pak, saya Pak. Saya Pak. Ya, Distribusi Saya Pak. itu kalau nggak salah kata Wiwin tadi bisikin katanya bagi-bagi Pak, dibagiin ke semua orang Pak. Betul, ya. Coba Karyanto. Ya Pak, saya Pak, saya Pak. Ya, jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari bagian produksi ke toko-toko atau agen-agen Pak. Itu namanya distribusi Pak. Oke, bagus Karyanto. Tadi juga Ismur bagus ya. Sudah berusaha menjawab ya. Kalau Ismur bilang bagi-bagi. Betul ya. Bu Pak Karyanto juga tadi betul ya. Jadi distribusi itu adalah menyalurkan barang ya kepada konsumen, nanti dia menyalurkan barang ya. Kemudian setelah menyalurkan apakah selesai? Oh, belum, masih ada. Terakhir. Apa itu terakhir? Konsumsi, Pak. Konsumsi Itu Pak, nih. makan-makan. Makan. Nah, makan-makan Pak Dodo Pak. Dodo Pak, makan-makan Dodo Pak. Ya, kita makan-makan ya. Kalau ada acara pelepasan, kita makan-makan. Oke. Nah, apakah tadi yang kita sudah sebutkan itu sesuai? Kita lihat ya. Nah, ini ada jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Betul, tadi sudah dijawab. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Betul, sudah dijawab. Kemudian yang terakhir konsumsi, kegiatan menggunakan barang dan jasa yang umumnya kita yang menggunakan ya. Sudah betul. Berarti kalian sudah memahami ya jenis-jenis kegiatan ekonomi secara umum. Nah, sekarang kita lihat lagi coba. Nah, ini lebih memantapkan pemahaman kalian. Coba lihat gambar yang pertama. Ini adalah contoh kegiatan produksi. Yang pertama gambarnya ada garmen ya, ini ada pabrik baju. Ya, pakaian, tekstil, ya, ini dalam partai besar. Kemudian gambar kedua itu ada yang membuat kue, ya, atau roti. Yang ketiga itu ada gambar pabrik mobil, ya. Inilah kegiatan produksi yang disebut dengan kegiatan menghasilkan barang, ya. Ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua distribusi. Lihat gambar pertama itu ada agen LPG, ya, yang mendistribusikan ya gas LPG ini ke toko-toko ya atau ke warung-warung sehingga ya kita sebagai warga ya bisa membeli gas ya ketika masak lagi habis ke warung ya ini sampai kita bisa beli. Kenapa? Karena dari pabriknya ya itu sampai ya dikirim ke warung-warung sampai ke masyarakat. Nah, itu juga berikutnya ada minuman kemasan. Dan yang terakhir di bawah itu contohnya ini semen ya. Ini distribusi. Yang berikutnya contoh kegiatan konsumsi. Nah, ini nih yang sering kita laksanakan ya, yang suka ke Alfamart ya, yang suka ke Indomaret belanja ya. Ini merupakan adalah kegiatan konsumsi sebagai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada minyak, gula, dan sebagainya yang kita beli ya untuk kita konsumsi di rumah tangga. Ada juga yang beli motor ya buat aktivitas transportasi. Ada yang beli mobil untuk transportasi, sama. Itu semuanya kegiatan konsumsi. Kalau kita sudah antara
pembeli dan penjual, maka terjadilah kegiatan konsumsi. Kemudian gambar keduanya ini ada tekstil ya, pakaian ya, entah itu baju, sepatu ya, yang kita kenakan hari ini adalah bagian dari kegiatan konsumsi. Dan yang berikutnya tentunya makan. Nah ini kadang-kadang kita makan siang di mana ya, kalau lagi ada rezeki diajak orang tuanya ya, orang tuanya habis gajian jalan ke mall makan di tempat makan, itu adalah bagian dari kegiatan konsumsi. Oke, selanjutnya, nah, Bapak ingin menjelaskan nih ya alur proses distribusi barang. Yang pertama ya, ini ada pabrik, kemudian dari pabrik barang-barang dikirim ya ke tempat agen atau penampung ya, yang jumlah partai besar gitu ya, melalui mobil bak ya, bil box ya, atau pesawat dan lain sebagainya, kemudian sampai kepada konsumen, kemudian konsumen menikmati barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian Bapak ingin mengajarkan nih tentang alat transportasi modern ya. Nah, dalam distribusi kita melihat ada yang namanya mobil ya, ada pesawat ya, ada kapal ya yang sudah modern. Kemudian kita bandingkan dengan alat transportasi tradisional ya. Nah, ini. Oke, ada ada beca ya, ada perahu ya, kemudian ada delman ya, andong kalau bahasa daerahnya mungkin disebutnya andong. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, dari perbedaan transportasi modern dan transportasi tradisional, apa yang lebih terlihat? Coba bisa ada yang jawab nggak nih? Perbedaannya apa? Apakah dari kecepatannya, waktunya, daya tampungnya, coba ada yang bisa jawab perbedaannya? Dodo, Pak. Ya, Dodo. Kalau menurut saya, kalau kendaraan yang udah modern dia pakai bahan bakarnya bensin, Pak. Terus kemudian dia udah menggunakan mesin, Pak, yang mesinnya bisa pakai bensin, bisa pakai solar gitu, Pak. Tapi kalau kendaraan transportasi dia biasanya pakai tenaga manusia atau tenaga hewan, Pak. Kayak becak pakai tenaga manusia. Terus kayak pedati gitu pakai tenaga kerbau, sapi dan sebagainya, Pak. Terus kemudian untuk jarak tempuhnya biasanya kendaraan tradisional lebih memakan waktu lebih lama, Pak, dibandingkan dengan kendaraan modern. Itu, Pak, kalau menurut Dodo. Oke, 100 buat Dodo. Tepuk tangan buat Dodo, ayo. Terima kasih, apresiasi luar biasa. Mantap, keren. Oke, terima kasih Dodo yang sudah berusaha menjawab dengan betul sekali. Jadi, ya, perbedaannya kepada waktu yang lebih cepat. Semakin modern, maka proses distribusi semakin cepat sampai kepada konsumen. Ya, oke. Selanjutnya, apa sih perubahan yang terjadi dalam proses distribusi? Ya, perubahannya apa yang terjadi? Yang pertama, jelas ya, barang dan jasa sampai ke konsumen, kemudian itu harus ya dan saling menguntungkan. Jadi ketika barang itu sampai kepada konsumen, maka terjadilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apa? Konsumen menerima barang, kemudian produsen menerima keuntungan dari penjualan barang. Jadi sama-sama ada keuntungan yang diperoleh. Oke. Dari mana ini bisa terjadi? Lihat, kita lihat catatannya ya. Contoh, misalkan tanpa adanya alat transportasi, ya ketika hasil produksi itu dikirim, ya seperti bahan makanan, pakaian, elektronik, obat-obatan, kendaraan, bahan bangunan, ya
jika ada alat transportasi yang mengangkut menyalurkan kepada konsumen, distribusi barang merata, harga barang lebih stabil, kemudian mendukung pembangunan nasional dan mendukung pemerataan kesehatan dengan distribusi yang lancar sehingga barang-barang ini menyebar ke pelosok-pelosok daerah dengan selamat ya, sehingga menjadikan distribusi ini merata, harga stabil, mempengaruhi harga juga, sehingga di daerah-daerah tertentu harga sama dengan di kota, tidak yang ada lebih mahal lagi. Kemudian kalau tanpa transportasi, jelas distribusi barang tidak merata. Nah ini kelemahannya nih. Jadi barang-barang tidak sampai ke pelosok, kemudian harga barang bisa menjadi mahal di suatu tempat, kemudian sering terjadi gejolak ekonomi, ya kekurangan pangan, kekurangan barang apa namanya hasil produksi, ya kemudian menghambat pembangunan nasional. Betul, misalkan bahan-bahan bangunan ya tidak sampai ke pelosok sehingga tidak ada kegiatan pembangunan sehingga terganggu gitu ya. Kemudian kesehatan masyarakat tidak merata karena tidak tersalurkannya dengan baik obat-obatan ya dari produsen sampai kepada konsumen. Nah, oke, itulah kenapa tadi ya saling menguntungkan ya, karena memang konsumen perlu barangnya, produsen perlu keuntungan. Dan dari sini, dari yang saya mau sampaikan ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa perlunya alat transportasi dalam rangka pendistribusian barang dan jasa ya agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, dan keuntungan dari distribusi ini adalah diantaranya mendukung pembangunan nasional dan pemerataan ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih untuk hari ini ya. Bapak-bapak, ya anak-anak sekalian, ya silakan nanti jika ada yang mau bertanya, Bapak kasih kesempatan. Sebelum Bapak kasih tugas hari ini ya, yaitu LKPD dan nanti ada penilaian harian. Oke, anak-anak Bapak hari ini yang hebat, apakah ada pertanyaan dari yang Bapak sampaikan? Sudah cukup jelas ya? Jelas Pak Guru, jelas. Pak. Jelas ya, jadi Bapak mengambil kesimpulan ya. Yang pertama tadi kita belajar bahasa baku dan tidak baku yang mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam menggunakan kalimat efektif kita harus bisa menempatkan pola kalimat yang baik dan benar dan pilihan kosakata yang baik. Dan yang terakhir, dalam proses kegiatan ekonomi ya yang Bapak tekankan pada pembahasan hari ini yaitu masalah distribusi ya, apa keuntungan distribusi jika distribusi ini berjalan dengan lancar sehingga sampai kepada konsumen dengan baik dan membuat ada keuntungan ya, keuntungan baik itu untuk konsumen maupun untuk produsen. Oke, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan dibagikan oleh ketua kelas ya, LKPD ya, tugasnya sudah Bapak fotokopi, nanti dibagikan, ada yang berkelompok dan ada yang individu tugasnya. Oke, terima kasih. Bapak Kira, silakan untuk ketua kelas membagikan LKPD yang sudah Bapak fotokopi. Kemudian kelompoknya seperti kemarin ya, kita lanjutkan saja. Kemudian tolong dibagikan dan Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mengejar LKPD ya. Nanti yang kelompok kita akan diskusikan bersama ya, apakah jawaban kalian sudah tepat atau betul atau belum ya. Oke, baik, itu saja ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini ya, sebelum kita pulang sekolah karena sudah sebentar lagi jam 12 ya. Tadi ketua kelasnya sudah menyiapkan, sekarang wakil. Coba wakilnya, yuk. Sen, wakilnya siapin. Kita mau persiapan nanti. Mana Husen? Husen masih bengong nih ya. Yuk, ditutup Husen. Baik, teman-teman. Kita pada hari ini sudah belajar
dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pak Agus ya. Nah, sekarang kita semua bersiap-siap untuk pulang kembali ke rumah. Baca doa ya, Pak? Iya, baca doa. Kan mau pulang ke rumah, yuk. Oke, Pak. Baik, teman-teman. Kita semua sudah mendengarkan tadi. Sekarang kita menutup pelajaran pada hari ini. Semoga mendapat keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya Husen ya yang sudah menyiapkan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pulang ya seperti biasa, yang piket jangan lupa dibersihkan dulu kelasnya ya. Kemudian untuk besok anak-anak sekalian, kita ada senam pagi dan bawa makanan sehat. Setelah senam kita makan bersama-sama di lapangan. Oke, Pak Guru. terima kasih. Iya, Sampai Pak. jumpa besok. Ingat, yang belum dijemput jangan pulang dulu sampai dijemput. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi menyapa dengan menggunakan nama ya. Ya, terima kasih Silakan, Pak Pak Agus Agus. yang sudah mempresentasikan RPP-nya, pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di PPL 1-nya ya. Nah, kita langsung saja ke bagian review ya. Reviewer. Ya, reviewer. Silakan Ibu Wita ya. Ibu Wita dulu. Aku reviewer 2. Yang pertama Pak Roberto ya. Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu deh. Pak Ibnu lagi. Langsung aku. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Jelas Bu? Nah, ya, Jelas. Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu, silakan. Diberikan Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. pelajaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah melihat penampilan daripada Bapak Agus, alhamdulillah secara keseluruhan bagus sekali. Bapak Agus sangat menguasai materi, menyampaikannya juga sangat jelas secara keseluruhan, bisa terlihat benang merahnya dari awal hingga akhir. Namun mungkin ada beberapa sedikit masukan daripada yang saya coba cermati pada saat Pak Agus tampil tadi, mungkin lebih ke arah penggunaan media PPT. Di mana di sini saya melihat perlu adanya optimalisasi daripada media PPT yang sudah Pak Agus buat. Di antaranya poin yang pertama yaitu mungkin dari slide PPT yang sudah dibuat itu Bagus bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara mungkin memberikan Pak, seperti kayak suatu kata yang tidak lengkap atau mungkin lebih bilang pancingan kali ya. Misalnya kalau tadi saya lihat Bagus mengajarkan tentang kata baku, juga kemudian juga kegiatan ekonomi, mungkin bisa dimulai dengan kalimat tanya apa sih itu kata baku tanpa diperlihatkan dulu jawabannya. Jadi anak berpikir dulu tuh, mungkin gitu, biar penasaran. Kata pertanyaan ya Pak. Iya. Sama apa sih itu ekonomi gitu? Ada yang tahu nggak sih ini ekonomi itu apa misalnya gitu? Mungkin ada anak beberapa yang sotoy mungkin Pak ya, atau gimana? Bisa jadi bahan itu apa misalnya bahan kajian pelajaran sebelum mulai pelajaran. Terus kemudian saya juga mungkin dengan adanya banyak slide tadi yang bisa menginformasikan ke peserta didik, mungkin bisa anak peserta didik itu diminta partisipasinya dengan cara meminta mereka membacanya kali Pak ya. Jadi pada saat berapa tolong si ini baca gitu misalnya. Jadi kita sebagai guru punya waktu break istirahat biar nggak banyak ngomong. Jadi biar muridnya aja ngomong, kita coba perhatikan mereka gitu. Mungkin itu Pak. Terus yang terakhir apa ya? Mungkin itu sih Pak yang saya coba bisa tangkap dari apa yang sudah Pak Agus tadi coba presentasikan. Alhamdulillah secara keseluruhan materi yang ditampilkan sangat bagus, telah tersampaikan keseluruhan.
ya insya Allah tujuannya juga anak-anak bisa mencapai ke sana, tapi mungkin yang bisa saya ambil daripada pemaparan tadi yang sedikit perlu mungkin dilengkapi, yaitu untuk pengoptimalisasian slide PPT-nya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tadi dari Pak Ibnu ya, masukannya yang saya terima gitu ya, untuk PowerPoint ya Pak Ibnu ya. Ini harus lebih kreatif lagi ya, dalam artian tadi mengajak anak-anak untuk berpikir gitu ya. Iya Pak, benar. Kemudian yang terakhir itu kegiatan pembelajaran belum kepada apa ya, jadi masih yang terlalu pada guru ya Pak ya, kalau tadi ya. Siap Pak, siap. Jadi kalau misalkan ada kegiatan pembelajaran itu melibatkan dua dari apa ya? Dari Bu Juwita ya. Bu Juwita, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, sebelumnya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin ini udah saya tampilkan, tapi ternyata saya sebutkan. Mungkin karena kurang ini kali ya, suaranya yang saya dengar di sini agak berebutan gitu dengan lingkungan di sekolah saya. Jadi mohon maaf, yang saya sebutkan nanti ternyata udah ditampilkan sama Pak. Oke, untuk saya sebagai reviewer kedua, penampilan Pak Ibnu semuanya sudah cukup bagus. Seperti pertama, persepsi sudah baik, sudah ditampilkan oleh Pak Ibnu. Kegiatan awal bagus yang presentasi tadi. Oh iya, Pak Ibnu sih Bu. saya juga nih siapa? Saya Pak Ibnu ya. Bagus, persepsinya sudah baik, sudah bagus. Terus kegiatannya dari awal, inti sampai akhir semua sudah sesuai dengan RPP. Kemudian untuk penulisan, tampilan di PowerPoint-nya sangat jelas semua, gambarnya juga sangat jelas, dan interaksi dengan siswa sangat aktif. Peserta didik dilibatkan dalam menemukan informasi, tadi sudah. Terus Pak Ibnu juga menguasai materi dengan sangat baik. Terus Pak Ibnu terus Pak Agus. Pak Agus, astagfirullahaladzim, kok Pak Ibnu mulu ya, kenapa ya? Ada apakah dengan Pak Ibnu? Kangen kayaknya, Bahaya ya. Ini Bapak Ibnu, bahaya Pak Ibnu ditutup dulu, ingat. Ya. Anak saya namanya Ibnu juga. Kemudian bagus saat perpindahan materi dari mukul yang satu ke mukul yang lain tidak terlihat kalau itu sedang terjadi perubahan dari mukul yang satu ke mukul yang lain. Terus apresiasi yang diberikan oleh Pak Agus kepada siswa sangat baik karena sudah diberikan secara langsung saat itu juga. Terus tadi yang terakhir Pak Agus baru mengarahkan untuk mengerjakan KPD ya Pak ya? Ya, Bu. Yang terakhir. Kemudian Tes. ada Dengar nggak Pak Karyanto? Sinyal ini sinyal. Sinyal ya. Sinyal. Jadi sinyal di Bu Wita.
lanjut Pak Karya kali. Pakar. Pak Karyanto, lanjut Pak. Bu Wita keluar kayaknya Pak. Pak Karyanto mikrofonnya Pak. Pakar mikrofon. Ya. Ya. Dilanjut Bu Wita. Bu Wita keluar Pak kayaknya. Oh, ada lah. Ada. Udah gabung. Oh iya. Lanjut Bu. Ya, untuk Pak Agus yang contoh kata bakunya, karena yang lain sudah tadi disebut oleh Pak Ibnu, contoh kata bakunya mungkin yang sering dipakai, kata-kata yang sering digunakan, contoh tuh kata-kata yang sering digunakan oleh siswa. Contoh misalkan ngapa itu jadi mengapa gitu. Terus seribu gitu. Jadi kata-katanya yang diambil contoh itu kata-kata yang lebih sering dipakai oleh peserta didik. Itu aja sih Pak dari saya. Mohon maaf bila ada. Bagus Bu. Ibnu lagi. Agus. Lah adalah. Jadi GR saya. Jadi GR saya. Saya jadi GR nih, nama saya disebut-sebut. Waktu saya Pak Dodo. Waktu saya 5, padahal Nurul. Pak Ibnu. Agus maaf. Ibu Ima nggak ada, saya manggilnya Bu Ima Wita terus. bikin saya jadi ini nih Cemburu ya. cemburu nih, cembokur. Merasa diduain kayaknya. Iya. Itu Pak Agus. Itu aja Pak Agus. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wita. Assalamualaikum. Jadi Sama-sama. yang saya tangkap dari Bu Wita ini perpindahannya Bu ya, perpindahan muatan pelajarannya belum terasa Bu ya. Iya. Oke, Iya, betul, kemudian kata bakunya menggunakan contoh yang umum yang sering anak-anak gunakan itu aja Bu ya. Iya. Iya. Oke, Bu Wita, makasih. Ini menjadi masukan. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak PPL-nya bisa lebih mantap nih. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Karyanto. Ya, terima kasih Bu Wita ya atas masukan dari pembelajarannya Pak Agus. Mudah-mudahan nanti begitu PPL sudah makin bagus di RPP-nya. Langsung saja ke presentasi yang kedua ya, pembelajaran yang kedua nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Juwita. Ya, Ibu Juwita siap ya? Siap Pak, siap. Insyaallah siap. 12.9 berarti kalau 40 Mudah berarti lancar ya. 12.49 ya Bu Wita ya. 12.49 ya berarti nanti selesai ya. Sampai 12.49. 49. Langsung. Ini Bu Wita. Ini yang ini udah aku. Rasanya ini ya, udah. Ngalir aja ngalir. Ya, oke. Makasih Pak Dodo semangatnya, masukannya. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, Ibu Imam dulu. Langsung saja ya Pak Kak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita dapat bertatap muka di kelas kita kembali ya. Itu wajib kita syukuri dan sekarang langsung saja untuk menghemat waktu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu tolong dipimpin teman-temannya yang tadi datang paling awal. Siapa yang tadi datang paling awal? Dodo Bu. Pak Robert.